Halo semuanya, bertemu lagi bareng gue Dito di sini. Di video kali ini gue akan review salah satu tempered glass menurut gue yang paling bagus, yaitu mereknya Timex. Jadi Timex ini harganya di atas 200 ribuan, hampir 300 ribu kalau nggak salah harganya. Tapi menurut gue ini adalah salah satu tempered glass terbaik gitu. Terutama buat kalian yang punya handphone di atas 6-7 jutaan yang udah masuk kelas high end gitulah. Jadi menurut gue apa salahnya sih kita mengeluarkan lebih gitu untuk pakai tempered glass si Timex ini. Salah satu keunggulannya lagi yang gue suka dari Timex ini adalah dia buat kalian yang punya handphone sekarang yang fingerprintnya di dalam layar atau in display fingerprint gini, dia buat si fingerprintnya nih tetap responsif gitu. Jadi kadang ada beberapa merek tempered glass si fingerprint dalam layar kalian itu nggak berfungsi lagi, sedangkan si Timex ini tetap berfungsi. Gue sendiri udah pakai si Timex ini tuh udah dari bulan Januari ya, jadi udah sekitar 6-7 bulan gue pakai di Mi Note 10 gue. Sekarang gue pengen tunjukin ketahanannya gitu lah. Kita lihat apakah ada gores nggak atau yang pecah-pecah dikit gitu. Kita lihat dari segala sisi dari si Mi Note 10 ini. Nah untuk itu gue perlu pindah ke kamera makronya dari si Redmi Note 8 ini yang bisa tag buat video juga. Nah kita pindah ke kamera makro. Nah jadi ini Mi Note 10 gua, kalau sekilas sih kelihatan, kalau sekilas gini kayak nggak ada gores-goresan ya. Selama 6-7 bulan gue pakai kayak mulus-mulus aja gitu. Cuma kalau kita lebih dekat, jadi di atas ini tuh ada pernah jatuh. Jadi si tempered glass itu kayak pecah-pecah gitu, tapi dia nggak retak kayak tempered glass biasanya gitu. Biasanya kalau tempered glass jatuh di pojok gini atau di ujung-ujungnya dia langsung retak ke tengah-tengah. Tapi si Timex ini dia hanya kayak potong-potong aja nih, kayak ke chip gitu, dia kayak coel-coel gitu, atau apa sih istilahnya, kayak kecabut kecil-kecil gitu. Pokoknya pecahannya kecil-kecil ya. Sorry ada iklan sebentar. Jadi kayak pecahannya hanya kecil-kecil gitu. Di bagian sini juga dia terbentur, nggak langsung retak semuanya gitu ke tengah. Jadi dia hanya benturannya rusaknya hanya di bagian yang kena bentur aja. Sama juga kayak di bawah sini. Kalau bisa kalian lihat, bentar gue buka case-nya deh. Kalau di bawah sini tuh juga bisa kelihatan. Ini juga kayak pernah kena benturan gitu di ujung-ujung sini. Tapi dia nggak sampai retak ke tengah gitu kan. Jadi dia hanya rusaknya di pinggiran-pinggiran ini aja. Oh ya, dan satu lagi yang bikin gue senang dari si Timex ini adalah dia sampai curve-nya itu loh, sampai ke bagian curve-nya itu dia nutupin juga tuh kan. Sampai ke bagian curve-nya dia nutupin, jadi sampai ke bezel-bezelnya dia ketutup semua tuh. Nggak bisa kelihatan ya, gimana cara ngeliatinnya ya. Pokoknya dia sampai ke bezel-bezelnya ketutup semua deh nih, sampai ke bezelnya kan pas banget. Jadi yang benar-benar bagian layarnya ketutup semua. Dan dia fingerprintnya tetap responsif gitu. Jadi nggak ngeganggu fingerprint kalian. Buat beberapa merek tuh ada yang sampai fingerprintnya tuh nggak bisa kepake gitu. Ada juga sampai di bagian fingerprint tuh dia kayak ada bolongan gitu. Nilkin gitu nggak salah. Jadi dia sampai ada bolongan gitu di fingerprintnya. Nah kalau Timex ini tetap berfungsi gitu. Tapi yang gue rasain udah 6-7 bulan gue pakai ini dia udah nggak sekeset awal waktu gue beli. Jadi udah kayak selicin awal gue beli. Jadi kalau buat main game udah mulai agak kerasa keset gitu kan, nggak selicin awal gue beli. Mungkin lapisan oleofobiknya udah mulai terkikis, jadi dia udah mulai ninggalin fingerprint banyak gitu kan. Jadi gue sekarang pengen ke tokonya lagi, ke Unomax untuk pasang penggantinya. Karena kemarin gue ada promo juga, jadi gue apa salahnya gitu buat ganti si tempered glass ini. Sebenarnya overall masih bagus sih, cuma ada beberapa bagian yang kayak gini di atas ini udah mulai tajam gitu. Gue takutnya nanti malah tambah melebar gitu kan, terus retak, bahaya juga kan, tajam. Terus karena si Timex ini barangnya cukup langka, jadi setiap mereka restock itu
pasti barangnya habis gitu kan. Barangnya habis, jadi gue takut aja nanti nggak ada stoknya lagi, gue susah nyari tempat kelas yang bagus kayak gini. Jadi mumpung masih ada stoknya, sekarang gue pengen ke Unomax-nya untuk ganti si T-Max dari Minot 10 gue ini. Oke, kita akan pergi dulu sebentar, nanti gue akan balik lagi setelah T-Max yang baru terpasang. Oke, jadi sekarang udah beres, udah diganti tempered glassnya ini. Jadi tadi kan permasalahan utama adalah yang di atas ini nih, ada di atas ini ya kayak ada pecah gitu kan, udah nggak ada karena emang udah diganti tempered glassnya. Terus mana itu dia, yang di bawah sini juga udah bersih karena udah diganti juga tempered glassnya, jadi udah diganti. Perbedaannya sih ya secara fisik juga udah berbeda kan. Terus yang berbeda yang lainnya juga, dia udah kayak lebih licin aja gitu di tangan tuh, kerasa lebih licin. Nanti ini juga bekas-bekas ini juga kayak fingerprintnya tuh nggak fingerprintnya nggak nempel gitu dia. Tapi kalau kotor banget tangannya kayak berminyak gitu tetap masih nempel. Jadi untuk si T-Max sendiri itu dia ada dua jenis. Dia ada yang paket full ini lengkap, ada yang paket repair. Biasanya yang full ini lebih lengkap, lebih mahal. Harganya lebih mahal karena dia dalam paket penjualannya itu selain ada tempered glassnya, dia juga ada kayak ada lampu UV-nya itu. Jadi buat kalian yang misalnya mau coba pasang di rumah, nggak pasang di Unomax atau di Unomax, ini kan gue beli di Unomax. Jadi kalau kalian mau coba pasang di rumah, kalian harus beli yang paket yang full ini, yang harganya biasanya 299 gitu deh. Jadi kalau kalian mau pasang sendiri di rumah, kalian beli yang paket full ini karena dia ada lampu UV-nya itu. Ini coba ya, kita coba lampu UV-nya. Ini lampu UV-nya ini sesuai namanya. Jadi lampu UV-nya ini berfungsi buat berfungsi dia buat lengketin lemnya itu, yang lem tempered glassnya itu. Ini lampu UV-nya, jadi dia fungsinya buat nempelin tempered glassnya. Oh, ini lemnya masih ada di sini. Jadi nanti tergantung kalian sih, kalau kalian mau coba pasang di rumah atau jarak kalian jauh dari si Unomax ini, kalian beli yang paket fullnya, beli yang paket full ini. Tapi kalau kalian bisa ke tokonya langsung atau ya dipasangin gitu kan, daripada salah-salah nggak ngerti, kalian beli yang aja pakai repair kit ini, harganya hampir setengah harganya gitu. Oke, jadi sih menurut pendapat gue tentang si T-Max ini. Jadi buat kalian yang mau pakai T-Max gitu atau penasaran gitu gimana sih sebenarnya kualitasnya, ya udah gue jelasin dengan ke kalian bagaimana kualitas T-Max ini. Oke, jadi kalian yang mau beli, kalian bisa ke Unomax langsung, nanti gue kasih link alamat mereka di bawah, atau kalau mau beli online di websitenya langsung atau di Tokopedia, nanti gue taruh di deskripsi juga. Oke, sekian video gue. Supaya nggak ketinggalan konten-konten selanjutnya, kalian bisa subscribe channel ini, tinggalin komen kalau ada yang mau tanya-tanya, dan jangan lupa di like juga. Oke, dadah.